Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Panji Perdana dengan NIM 1080. Saya di sini ingin mempresentasikan atau membuat video tentang LKM 3, tugas dari data mining kelas B. Untuk soal yang pertama itu kita disuruh memasukkan iris CSV ke data frame, lalu dinormalisasikan dengan min max-nya itu antara range 0 sampai 1. Dengan rumus itu V baru, V lama, dan seterusnya ini ya. Oke, langsung nomor 1 kodenya itu seperti ini. Kita itu mount dulu, lalu import pandasnya sebagai PD. Setelah itu kita itu hapus dulu kolom yang namanya kolom nomor dan juga kolom species name. Kita drop kolomnya. Setelah itu kita pakai normalisasi min max-nya tadi, di mana data normalisnya itu dikurangi data min-nya itu 0, lalu data normalisnya itu max-nya itu adalah 1. Lalu setelah itu kita gabungkan lagi data yang sudah dinormalisasi dengan data data kolom yang dihapus tadi, yaitu kolom nomor dan juga kolom spesies. Lalu kita display semua row-nya itu dengan display makro. Lalu kita print display normalis iris df. Lalu hasilnya ada seperti ini. Ada 150 data dengan min-nya itu 0 dan max-nya itu adalah 1. Dan semua data di sini itu di bawah 1. Lalu untuk nomor 2, kita itu disuruh mencari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Nah, centroid itu adalah rata-rata dari seluruh data di suatu kolom. Kita tinggal, untuk menghitung centroid itu kita tinggal menambahkan min pada data normalisasinya. Di mana data normalisasinya tadi kan, nah ini normalized data frame, di mana datanya adalah ini, data kode yang sudah dinormalisasi dimasukkan di dalam variabel normalized normalized underscore df. Lalu kita panggil, nah ini kita panggil, lalu kita tambahkan dot min supaya mencari rata-rata pada setiap kolomnya, di mana hasilnya adalah seperti ini. Petal width-nya itu artinya 0,45, petal length-nya 0,46, sepal width-nya itu 0,44. Oh ya, ini rata-rata di dalam data yang sudah dinormalisasi ya. Jadi data aslinya itu di sekitaran eh, kan ada yang 5 cm, berapa senti. Nah, ini untuk sendiri yang ini itu pakai data yang sudah dinormalisasi. Jadinya di bawah 1 semua. Lalu untuk jawaban untuk soal nomor 3, lalu kita itu disuruh masukin iris testing CSV ke data frame, lalu dinormalisasikan seperti yang nomor 1 tadi, pakai min-max juga. Nah, ini sebenarnya itu sama, cuma kita itu tinggal mengganti si kolom variety. Nah, ini karena yang tadi kan itu kita itu ganti kita tuh ngedrop kok ganti. Kita tuh ngedrop si kolom nomor dan juga kolom spesies. Nah, di sini itu di datasetnya iris testing itu kita drop dulu data dari si variety. Setelah itu kita normalisasi seperti yang data dari iris dataset tadi. Nah, setelah itu kita gabungin lagi variety-nya ke dalam data hasil yang sudah dinormalisasi. Nah, ini datanya max-nya 1, min-nya itu 0. Dan juga datanya dari iris testing itu ada 29 data. Lalu soal nomor 4,
kita itu disuruh memprediksi kelas data di Starting FC menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data memakai Euclidean distance. Nah, ini untuk kodenya. Uh, ini untuk kodenya yaitu kita itu mengambil dulu kita tuh ngimpor dulu library yang dipakai itu ada Pandas, NumPy, dan juga untuk distance-nya itu ada Skippy Spatial Distance. Nah, itu kita awalnya kita mount, kita masukin ke iris test dulu data frame-nya. Lalu kita pertama-tama itu kita hitung sintroidnya dulu buat ngecek nanti apakah cocok nggak sih sintroidnya. Kita print dulu, lalu sintroidnya kita taruh di variabel centroid. Nah, setelah itu kita itu mengambil fitur dataset yang dipakai. Nah, itu ada dataset, ada kolom sepalength, sepalwidth, petalength, dan juga petalwidth. Nah, setelah itu kita itu ngitung jarak centroidnya dengan jarak-jarak yang ada di kolom datanya, kolom dan datanya. Lalu kita prediksi kelasnya memakai Euclidean distance. Setelah itu kita masukin prediksi kelasnya ke dalam kolom predicted variety. Nah, setelah itu kita tampilkan prediksinya, kita print sepalengnya, width-nya. Oh ya, ini saya nggak pakai data yang sudah dinormalisasi karena mungkin saya juga sedikit bingung kalau pakai data yang normalisasi, jadi saya pakai data aslinya saja. Nah, ini untuk prediksinya kita cocokkan. Kayaknya hasilnya itu 100% kalau nggak salah. Ini ya, data 1 sampai 10 itu setosa. Data 1, karena ini dimulai dari 0, harusnya ini dari 1 ya. 1 sampai 10, atau di sini tuh 0 sampai 9, itu setosa. Dan lainnya juga sama hasilnya, karena hasilnya itu 100% di soal berikutnya. Nah, setelah itu pada soal nomor 5 kita disuruh untuk menghitung berapa persen klarifikasi yang benar untuk prediksi kelasnya. Nah, di sini untuk prediksinya sebenarnya itu kita tinggal copy codingan yang sebelumnya itu di bagian ini, di bagian di sini, tinggal copy yang atas sebenarnya, atau nggak usah ini delete juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi mungkin bisa bingung kalau misalkan nggak tahu dari awal gitu. Codingannya sama, kita masukkan iris datasetnya ke dalam iris test, setelah itu kita hitung centroidnya, setelah itu kita ngambil fiturnya yang di testing, yaitu ada 4 kolom atau 4 kolom, lalu kita hitung jaraknya pakai Euclidean. Setelah itu kita tuh memprediksi kelasnya tadi. Nah, itu kita cocokkan kelas yang sudah diprediksi dengan kelas aslinya memakai ini. Kita buat variable correct prediction. Setelah itu kita bandingkan apakah berapa yang sama untuk prediksi yang benar, yaitu variety yang benar. Misalkan setosa, data aslinya itu setosa, hasil prediksinya itu setosa juga, itu akan dihitung berapa sih gitu. Lalu kita hitung akurasinya dengan membagi prediksi yang benar dibagi dengan jumlah iris datasetnya, iris testingnya, lalu dikali 100. Setelah itu kita print memakai akurasi prediksi. Kita pakai akurasinya itu pakai float, persen, lalu tambahkan persen. Hasilnya di sini adalah 100%. Nah, untuk hasil dan analisis datanya sendiri, setelah saya mengerjakan LKM3 ini, kita itu
tahu bagaimana cara proses normalisasi menggunakan metode min-max. Lalu di mana semua atributnya dari Iris itu kita normalisasikan dengan nilai minimal 0 dan juga nilai maksimalnya itu 1. Nah, teknik ini itu efektif untuk menstandarkan rentang data sehingga nggak ada atribut yang mendominasi ataupun sebenarnya juga bisa memudahkan kita dalam melakukan sebuah olah data ataupun dalam mengulik suatu data. Kalau misalkan datanya apalagi datanya itu misalkan 1.000, apalagi kalau misalnya data gaji itu kan bisa 1 juta, bisa 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Kita tuh bisa pakai normalisasi min max buat memudahkan kita dalam mengolah datanya itu. Lalu pada pengujian menggunakan iris testing itu kita itu bisa menghitung memprediksi suatu kelas ataupun suatu jenis memakai eh, metode distant, di mana kita itu di sini untuk LKM3 sendiri itu kita memakai Euclidean. Nah, di mana hasilnya nanti itu bisa dicek dengan menggunakan permodelan akurasi. Berapa persen sih yang benar gitu kan? Kita cek pakai akurasi. Di mana di LKM3 sendiri ini yang saya kerjakan menunjukkan 100%. Eh, Lalu kesimpulannya sendiri normalisasi min and max itu dan juga penggunaan metode jarak Euclidean untuk klasifikasi itu dapat mempermudah kita memberikan hasil prediksi yang cukup akurat, di mana pendekatan ini sangat efektif dalam menangani data yang memiliki nilai rentang ataupun atribut yang berbeda. Namun optimasinya itu masih dapat berlanjut ke tahap berikutnya dengan meningkatkan akurasi prediksinya. Semisal ini kan 100%, tapi kalau misalkan di data lain nggak mungkin ataupun kemungkinannya bisa nggak 100% gitu kan. Mungkin masih bisa dieksplor bagaimana cara meningkatkan akurasinya ataupun bagaimana cara meningkatkan metode klasifikasi yang lebih kompleks apalagi banyak data yang perlu diklasifikasi. Uh, Mungkin sekian dari saya. Saya Arita Panjaburdana. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.